Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai penganggaran modal internasional. Kelompok kami yang beranggotakan Evi Mariani, Agnes Alviola, Muftia Isni, Anabel Veronica, dan saya sendiri Sania Putri. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Anabel. Selamat malam, nama saya Nabila Veronica Natali, NIM 057. Di sini saya akan menjelaskan prinsip penilaian investasi. Yang pertama, menaksir aliran kas dan evaluasi kelayakan investasi. Yang pertama, menaksir aliran kas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memperkirakan aliran kas tambahan dari suatu proyek. Yang pertama, kanibalisasi. Yang kedua, penjualan tambahan. Yang ketiga, biaya kesempatan. Yang keempat, harga pasar. Yang kelima, fee, royalti, dan lisensi. Saya akan menjelaskan kanibalisasi. Kanibalisasi itu jika produk baru diluncurkan, penjualan dari produk tersebut sebagian akan berasal dari penjualan produk lama. Konsumen yang seharusnya membeli produk lama akan beralih ke produk baru. Dengan demikian, efek bersih dari produk baru tersebut adalah penjualan produk baru setelah dikurangi penjualan yang berasal dari produk lama. Misalnya, produk baru diperkirakan menghasilkan penjualan sekitar 1 miliar, tetapi dari jumlah tersebut diperkirakan sebesar 250 juta berasal dari konsumen yang seharusnya membeli produk lama, tetapi beralih kepada produk baru. Penjualan yang relevan dari produk baru adalah 1 miliar dikurangi 250 juta, sama dengan 750 juta. Yang selanjutnya adalah penjualan tambahan. Suatu investasi akan membuka kesempatan baru yang tidak akan diperoleh jika investasi tidak dilakukan. Misalnya, perusahaan multinasional mendirikan pabrik di wilayah Eropa. Perusahaan tersebut mempunyai kesempatan untuk meningkatkan posisi pasarnya di daerah Eropa. Posisi yang semakin kuat tersebut membuka kemungkinan penjualan yang lebih besar di masa mendatang. Selanjutnya, biaya kesempatan. Biaya kesempatan merupakan biaya yang relevan, bukannya biaya historis. Misalnya, jika perusahaan melakukan investasi dengan menggunakan tanah yang dibeli 10 tahun yang lalu, harga tanah 10 tahun yang lalu tentunya lebih rendah dibandingkan dengan harga tanah saat ini. Jika perusahaan menghitung tanah dengan harga 10 tahun yang lalu, investasinya akan bias. Yang lebih relevan adalah menggunakan harga saat ini, yaitu harga yang harus dibayar pada saat ini untuk memperoleh tanah tersebut. Biaya kesempatan mencerminkan biaya ekonomi yang harus dibayar perusahaan. Tidak peduli apakah perusahaan sudah memiliki aset tersebut atau harus membeli dari luar. Selanjutnya, harga pasar. Jika perusahaan melakukan transaksi internal, harga transfer akan didistorsikan analisis. Harga transfer internal ditentukan untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan dengan memanfaatkan asimetri pajak antar negara dan relevan dalam konteks semacam itu. Harga transfer tidak relevan dalam pembicaraan penganggaran modal karena akan mengakibatkan distorsi analisis. Harga transfer biasa dinaikkan atau diturunkan tergantung asimetri pajak yang terjadi, dan karena itu tidak ada harga pasar. Alternatif lain bisa ditetapkan, misal penghematan biaya atau kenaikan keuntungan yang dapat diperoleh. Yang terakhir adalah fee, royalti, dan lisensi. Fee, royalti, dan lisensi itu bisa dibebankan oleh kantor pusat atas proyek. Bagi proyek, fee semacam itu merupakan biaya, tetapi merupakan aliran kas masuk bagi kantor pusat. Fee dengan demikian akan dimasukkan ke dalam aliran kas masuk jika analisis dilakukan dengan sudut pandang kantor pusat. Fee akan diperlakukan sebagai biaya jika analisis dilakukan dengan sudut pandang proyek investasi. Yang kedua, evaluasi kelayakan investasi. Yang pertama, NPV atau Net Present Value
Metode terbaik untuk menghitung evaluasi kelayakan investasi adalah Net Present Value. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus NPV. Misalkan suatu usulan investasi dengan pendapatan masuk sebesar 100 juta per tahun selamanya. Besarnya investasi yang diperlukan untuk investasi tersebut adalah 400 juta. Tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk pemegang saham adalah 20%. Misalkan ada beberapa skenario. Yang pertama, proyek dilakukan tanpa tambahan pendanaan 100% saham. Jika proyek dilakukan dengan menggunakan saham 100% dan diasumsikan berlangsung selamanya, maka NPV proyek tersebut bisa dihitung sebagai berikut. NPV sama dengan minus 480 juta ditambah dalam kurung 100 juta dibagi 0,2 sama dengan 20 juta. NPV yang diperoleh sebesar 20 juta yang berarti usulan investasi tersebut layak dilakukan. Yang kedua, jika proyek dilakukan, perusahaan terpaksa mengeluarkan saham baru. Biaya emisi dan lainnya diperkirakan sekitar 5% dari total dana emisi saham secara kotor. Misal untuk memperoleh dana sebesar 480 juta bersih, perusahaan harus mengumpulkan 505 juta. Keuangan, akuntan, dan biaya administrasi. Biaya modal yang baru adalah sekitar 25%, yaitu 20% NPV sama dengan minus 480 juta ditambah dalam kurung 100 juta dibagi 0,25 sama dengan minus 80 juta. NPV yang baru adalah negatif 80 juta. Karena itu, usulan investasi tersebut sebaiknya ditolak. Selanjutnya, ada EPV atau Adjusted Present Value. Contoh soalnya, perusahaan menerima subsidi pinjaman murah. Bunga pinjaman di pasar adalah 20%. Tetapi perusahaan menerima bunga murah sebesar 10% dari pemerintah. Pajak adalah 30%. Misalkan jumlah pinjaman 240 juta. Jika perusahaan membayar dengan bunga pasar, maka besarnya bunga adalah 0,2 dikali 240 juta sama dengan 48 juta. Karena subsidi oleh pemerintah, maka bunga yang dibayar adalah 0,1 kali 240 juta sama dengan 24 juta. Dengan demikian, perusahaan menghemat sebesar 24 juta. Yang tadi 48 juta itu dikurangi 24 juta per tahunnya, atau 16.800 net pajak. 1 dikurangi 0,3 dikali 24 juta. Present value penghematan tersebut bisa dihitung dengan menggunakan diskon rate yang relevan, yaitu tingkat bunga pinjaman pasar sebesar 20%. Jadi, adjusted present value-nya minus 48 juta ditambah dalam kurung 100 juta dibagi 0,2 ditambah 16,8 juta dibagi 0,2 sama dengan 140 juta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Selamat malam. Nama saya Agnes, NIM 030. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sudut pandang. Dalam investasi ada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang kantor pusat dan juga sudut pandang proyek. Secara teoritis, sudut pandang kantor pusat lebih besar kekuatannya dibandingkan sudut pandang proyek, di mana pada akhirnya investor akan mengevaluasi aliran arus kas perusahaan multinasional secara keseluruhan. Dengan kata lain, kantor pusat. Dalam analisis investasi, kedua sudut pandang ini bisa digunakan. Pertama, sudut pandang proyek akan digunakan untuk menganalisis investasi, di mana pada tahap ini yang dianalisis adalah analisis domestik atau menggunakan kacamata lokal. Selanjutnya, fokus akan berpindah kepada sudut pandang perusahaan atau sudut pandang kantor pusat, di mana dilakukan penyesuaian terhadap aliran arus kas. Analisa proyek dapat bermanfaat dalam beberapa situasi, seperti bahan pertimbangan dengan proyek investasi di negara yang sama. Selain itu juga dapat dimanfaatkan apabila dibandingkan dengan investasi bebas risiko lokal atau investasi perusahaan lokal sebagai perbandingan atau sebagai penentu besarnya daya tarik proyek investasi yang dijalankan.
Nama saya Muftia Isni Sonjaya, NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian terhadap risiko politik dan ekonomi. Risiko politik dan ekonomi berbeda dari suatu negara ke negara lainnya. Untuk menyesuaikan risiko tersebut, perusahaan bisa melakukan berbagai cara. Antara lain, yang pertama ada memperpendek periode payback, yang kedua menaikkan discount rate atau biaya modal, dan menyesuaikan aliran kas. Pada cara yang pertama, misal dalam kondisi normal suatu proyek dievaluasi dengan periode payback 5 tahun. Jika proyek mempunyai periode payback lebih dari 5 tahun, proyek dikatakan kurang menarik. Jika risiko suatu negara naik, periode payback tersebut bisa dikurangi misal menjadi 2,5 tahun. Pada cara yang kedua, discount rate dinaikkan untuk mencerminkan kenaikan risiko. Dengan discount rate yang lebih tinggi, NPV akan turun. Jika NPV tetap positif dengan menggunakan discount rate yang baru, proyek dianggap tetap menarik. Tetapi kedua pendekatan tersebut mempunyai landasan teoritis yang lebih rendah dibandingkan metode ketiga, yaitu menyesuaikan aliran kas. Pendekatan yang lebih kuat adalah melakukan penyesuaian terhadap aliran kas yang diharapkan. Informasi pengaruh risiko politik terhadap aliran kas biasanya lebih baik dibandingkan informasi pengaruh terhadap biaya modal. Sebagai contoh, informasi mengenai timing aliran kas bisa dipakai untuk menyesuaikan aliran kas. Jika ekspropriasi diperkirakan akan terjadi setelah tahun kelima, aliran kas yang diharapkan untuk tahun kelima ke atas bisa dikurangi untuk mencerminkan risiko tersebut. Oke, selamat malam. Saya Evi Mariani dengan NIM 5112181002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah rekan saya sampaikan. Yang pertama ada evaluasi investasi internasional. Di sini ada perhitungan aliran kas. Dalam menghitung aliran kas, yaitu dengan menambah keuntungan bersih setelah pajak dengan pengeluaran tidak tunai, atau keputusan investasi yang dilakukan perusahaan akan menentukan apakah suatu investasi ini layak dilakukan atau tidak. Cash flow yang berhubungan dengan keputusan investasi bisa dikelompokkan dalam 3 aliran kas, yaitu initial cash flow, operational cash flow, dan terminal cash flow. Kemudian di sini ada penjualan, suatu investasi yang akan membuka kesempatan baru atau aliran kas tambahan yang tidak akan diperoleh jika investasi tidak dilakukan. Kemudian ada biaya operasional, yaitu biaya pasti yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan berbagai kegiatan perusahaan. Kemudian ada peramalan kurs. Kurs atau nilai tukar adalah sebagai perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari antar dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus. Misalnya perusahaan multinasional Indonesia mempunyai cabang di Amerika Serikat dan akan melakukan investasi di Amerika Serikat. Besar investasi adalah $100.000 untuk pembangunan pabrik dan peralatan. Dengan jangka waktu 5 tahun, perhitungan untuk setiap komponen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjualan. Penjualan tahun pertama diperkirakan 1.000 unit dengan pertumbuhan sekitar 10% per tahunnya. Kemudian ada harga per unit ditentukan $50 dan harga diperkirakan mengalami pertumbuhan sesuai dengan inflasi di Amerika Serikat, yaitu sebesar 5% per tahunnya. Kemudian ada biaya operasional. Di sini ada modal kerja ditentukan 30% dari penjualan, tetapi 10% dari kebutuhan tersebut bisa dipenuhi oleh utang dagang. Kebutuhan modal kerja bersih dengan demikian 20% dari penjualan. Kemudian ada investasi modal pada tahun kedua adalah $1.550 dari tahun ke-1 sebesar $10.000 dan tahun kedua $11.550. Modal kerja diasumsikan kembali pada akhir tahun ke-6 atau pada akhir periode sebesar $17.796. Kemudian ada biaya variabel adalah 30% dari harga jual.
biaya administrasi dan lainnya diperkirakan 10% dari penjualan. Kantor pusat membebani biaya lisensi sebesar 20% dari penjualan, kemudian depresiasi mesin dan peralatan senilai $100.000 didepresiasi selama 5 tahun, yang berarti depresiasi mesin adalah $20.000 per tahun. Pajak di Amerika Serikat adalah 35% sama dengan pajak di Indonesia. Kemudian ada peramalan kurs. Peramalan kurs rupiah per dolar di masa mendatang menggunakan model PPP atau Purchasing Power Parity. Kurs spot saat ini adalah Rp3.000 per dolar. Inflasi di Indonesia diperkirakan konstan sebesar 10% per tahun, sedangkan di Amerika Serikat sebesar 5% per tahun. Rupiah dengan demikian diperkirakan mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat di masa mendatang. Kurs di masa mendatang dihitung dengan rumus yang telah ditentukan. Kemudian berikutnya ada evaluasi dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Di sini jika kita menggunakan pendekatan biaya modal rata-rata tertimbang, maka biaya modal rata-rata tertimbang tersebut harus dicari terlebih dahulu. Biaya modal cabang Amerika Serikat diasumsikan sama dengan biaya modal kantor pusat, yaitu 20%. Cabang Amerika Serikat tersebut memperoleh pinjaman murah dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu pinjaman sebesar $22.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 4% per tahunnya. Bunga dibayar per tahun dan pokok pinjaman dilunasi pada akhir tahun kelima. Di samping pinjaman tersebut, cabang juga memperoleh pinjaman dari kantor pusat sebesar $16,5 juta dengan bunga 15% per tahun, jangka waktu 5 tahun, dan pokok dilunasi pada akhir tahun kelima. Pinjaman tersebut berdenominasi rupiah dengan cabang membayar bunga dan pokok pinjaman dalam rupiah. Pinjaman tersebut kemudian dikonversikan ke dolar Amerika Serikat dengan kurs spot Rp3.000 per dolar menjadi $5.500. Jadi WACC adalah batas minimum tingkat pengembalian suatu proyek investasi yang merupakan biaya rata-rata tertimbang dari modal sendiri atau equity dan modal pinjaman atau debt perusahaan. Nah, bisa kita lihat pada tabel 19.1, yaitu tabel aliran kas investasi di Amerika Serikat. Aliran kas dapat dihitung dengan rumus laba sesudah pajak plus atau ditambah depresiasi ditambah investasi, sehingga aliran kas investasi dalam rupiah sebesar untuk tahun ke-0 yaitu Rp330 juta, tahun ke-1 Rp57.986.000, tahun ke-2 yaitu Rp61.761.000 sampai dengan di tahun ke-6 sebesar Rp141.814.000. Nah, selanjutnya di sini terdapat perhitungan biaya modal efektif untuk pinjaman dari kantor pusat, di mana sebelumnya sudah diketahui bahwa cabang perusahaan ini memperoleh pinjaman dari kantor pusat sebesar Rp16,5 juta dengan tingkat bunga 15% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Nah, dari contoh ini diketahui bahwa pinjaman dalam bentuk rupiah dikembalikan dalam bentuk rupiah juga. Karena rupiah diperkirakan akan mengalami depresiasi terhadap dolar, pinjaman dengan bunga 15% akan mempunyai bunga efektif yang lebih kecil dari 15% berdasarkan kacamata cabang. Berikut ini perkiraan aliran kas dalam dolar yang diperlukan untuk membayar pinjaman ke kantor pusat. Nah, bisa kita lihat pada tabel 19.2 baris pertama, yaitu aliran kas utang dari kantor pusat dalam rupiah sebesar Rp16,5 juta. Baris kedua yaitu bunga, di mana bunga sudah ditetapkan 15% sehingga dihitung untuk bunga per tahunnya adalah 15% dikali Rp16,5 juta. Kemudian baris ketiga diketahui bahwa pokok pinjaman akan dilunasi pada akhir tahun kelima, maka akan dituliskan Rp16,5 juta pada tahun kelima. Selanjutnya baris keempat yaitu total kas dalam rupiah didapat dari penjumlahan baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, dan di baris kelima yaitu kurs rupiah ke dolar saat ini itu menyesuaikan dengan tabel 19.1 pada baris ke-17. Selanjutnya untuk baris ke-6 itu total aliran kas dengan dolar untuk
Tahun ke-0 itu didapat dari 16,5 juta dibagi dengan kurs spotnya Rp3.000 per dolar, sehingga dapat menghasilkan $5.500. Untuk tahun ke-1 sebesar $1.313, untuk tahun kedua 1.900 minus ya. Maksud saya di tahun ke-1 sebesar minus $1.313, untuk tahun kedua minus $1.196, dan begitu seterusnya sampai dengan tahun kelima, yaitu sebesar minus $3.422. IRR yang dihasilkan adalah 11%. IRR ini bisa kita hitung dengan rumus berikut yang tertera pada PowerPoint. Ya, selanjutnya terdapat biaya modal rata-rata tertimbang untuk cabang dan kantor pusat. Bisa kita lihat pada tabel 19.3 dapat diperoleh dengan mengetahui informasi pada tabel 19.2 terlebih dahulu. Nah, proporsi pada tabel tersebut didapatkan dari hutang yang dibagi dengan aliran kas perusahaan dikalikan dengan 100%. Lalu biaya modal sesudah pajak didapatkan dari bunga dikalikan dengan 1 dikurangi pajak, sehingga didapat biaya modal tertimbang dari hasil perkalian antara proporsi dikali biaya modal sesudah pajak, di mana kumulasi dari biaya modal tertimbang menghasilkan WACC sebesar 16,88% untuk cabang dan 17,5% untuk kantor pusat dalam menjalankan suatu proyek. Nah, dalam menjalankan suatu proyek dibutuhkan dana investasi yang cukup besar, di mana investasi tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Maka dari itu, agar tidak terjadi kerugian di masa yang akan datang, investasi harus diuji kelayakannya untuk menilai apakah suatu keputusan investasi dikatakan layak atau tidak. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari penerimaan selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari investasi. Nah, dari tabel 19.3 sebelumnya, kemudian dapat dihitung NPV dengan rumus total present value dikurangi dengan aliran kas. Terdapat dua tahap analisis. Yang pertama disajikan pada tabel 19.4, yaitu present value dari sudut pandang proyek. Hasil perhitungan yang menghasilkan nilai present value dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 dalam satuan dolar sebesar $133.523, lalu dikurangi dengan aliran kas $110.000, sehingga menghasilkan NPV sebesar $23.523. Kemudian present value dari sudut pandang kantor pusat seperti yang disajikan pada tabel 19.5 ini. Dengan menghitung aliran kas masuk dan aliran kas keluar terlebih dahulu, maka didapatkan hasil present value dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 dalam satuan rupiah, yaitu sebesar 424.987.000, yang dikurangi dengan aliran kasnya sebesar 330 juta rupiah, sehingga menghasilkan NPV sebesar 94.987 rupiah. Net present value yang positif ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan perusahaan multinasional Indonesia untuk melakukan investasi di Amerika Serikat merupakan investasi yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri. Di sini saya akan membahas mengenai perhitungan dengan menggunakan metode adjust present value. Pertama-tama, aliran kas operasional dihitung, kemudian di-present value-kan dengan menggunakan biaya modal saham 100% yang diasumsikan 20% sama dengan biaya modal saham kantor pusat. Baik, selanjutnya di sini ada tabel 19.6 yang merupakan perhitungan EPV dari sudut pandang cabang. Nah, dari perhitungan ini, investasi menghasilkan EPV negatif sebelum memperhitungkan manfaat tambahan lainnya seperti penghematan pajak karena bunga atau subsidi bunga. Sehingga EPV negatif yang diperoleh adalah $37.735 atau sebesar dalam juta rupiah $113.025. Selanjutnya, tabel 19.7 ini merupakan EPV dari sudut pandang kantor pusat.
Dengan memakai sudut pandang kantor pusat diperoleh angka EPV yang positif, yaitu dalam hitungan juta rupiah Rp65.946.000. Selanjutnya di sini adalah untuk menghitung manfaat tambahan. Untuk menghitung EPV itu kita perlu mengidentifikasi manfaat-manfaat tambahan yang diperoleh setelah kita melakukan investasi. Misalnya, manajer telah mengidentifikasi 3 manfaat. Yang pertama itu penghematan pajak karena depresiasi, penghematan pajak karena bunga, dan penghematan pajak karena subsidi pinjaman. Nah, yang pertama ini ada tabel 19.8, ini merupakan perhitungan manfaat tambahan dari penghematan pajak atas depresiasi. Nah, PV penghematan pajak karena depresiasi ini dihitung dengan cara depresiasi dikalikan dengan pajak, dikalikan dengan kurs, dan dikalikan dengan diskon faktor. Nah, contohnya untuk tahun pertama, PV tersebut itu nilainya 19.130. Nah, ini tuh dihitung dari $20.000 dikali 0,35 dikali 3.143 dikali 0,8696 dibagi 1000, maka hasilnya 19.130. Angka tersebut dibagi 1000 karena tabel yang ditampilkan di sini itu menyajikan angka dalam nilai ribuan. Lalu diskon faktor itu memakai 15%, itu merupakan tingkat bunga di pasar keuangan Indonesia. Selanjutnya di sini ada tabel 19.9, itu merupakan perhitungan manfaat tambahan dari penghematan pajak atas pembayaran bunga. Nah, di sini cabang mempunyai dua jenis utang, yaitu utang ke pemerintahan Amerika Serikat senilai $22.000 dan ke kantor pusat senilai 16.500 dalam hitungan juta rupiah atau $5.500. Itu dari 16.500.000 dikonversikan ke nilai dolar dengan nilai kursnya 3.000. Lalu tingkat bunganya itu merupakan 4% dan 15% masing-masing. Besarnya bunga per tahun itu berarti dari 0,4% dari 0,04 atau 4% tadi itu dikalikan $22.000 sehingga hasilnya $880. Dan 16.500 dikalikan dengan 15% hasilnya 2.475. PV penghematan pajak atas bunga pada tahun pertama itu merupakan 1.595. Total bunga yang bisa kita lihat pada baris 5 itu diskon faktornya menggunakan 15%, yaitu merupakan tingkat bunga perusahaan atau kantor pusat. Nah, selanjutnya ini tabel 19.10 itu merupakan perhitungan manfaat tambahan dari subsidi pinjaman sehingga diperoleh hasil NPV itu senilai dalam hitungan juta rupiah 14.527. Selanjutnya ini adalah persamaan untuk menghitung manfaat dari subsidi tambahan. Itu dihitung melalui selisih antara present value pinjaman dengan bunga pasar dengan present value pinjaman dengan menggunakan tingkat bunga yang disubsidi. Nah, ini berikut ini merupakan persamaannya. Selanjutnya ini merupakan evaluasi dengan weighted average cost of capital. Cabang memperoleh pinjaman pada awal tahun yang berarti itu adalah kas masuk sebesar $22.000. Kemudian cabang harus membayar bunga pinjaman tersebut sebesar 4% setiap tahunnya dan pokok pinjaman pada tahun kelima. Untuk menghitung present value aliran kas keluar tersebut, diskon faktor yang lebih tepat dipakai adalah tingkat bunga pasar yang diasumsikan 10% di Amerika Serikat atau 15% di Indonesia. Kemudian aliran kas keluar tersebut dihitung present value-nya dan kemudian net present value atau NPV dihitung dengan menguangkan present value aliran kas keluar terhadap present value aliran kas masuk. NPV tersebut merupakan manfaat dari pinjaman yang disubsidi. Nah, tabel yang tadi itu menghitung manfaat tersebut melalui dua cara, yaitu yang pertama dalam dolar yang kemudian dikonversikan ke rupiah dan yang kedua itu adalah dalam rupiah. Baris 5 itu menyajikan hasil perhitungan dengan metode yang pertama, sedangkan baris 9 menyajikan hasil perhitungan dengan metode yang kedua. Hasil yang diperoleh tidak begitu berbeda jauh. Setelah ketiga manfaat tersebut dihitung, manfaat tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh manfaat total.
Manfaat total itu terdiri dari penjumlahan dari penghematan pajak karena depresiasi ditambah penghematan pajak karena bunga dan manfaat subsidi pinjaman oleh pemerintah AS. Sehingga diperoleh nilai dalam jutaan rupiah 101.025.000 rupiah. Kemudian manfaat tersebut ditambahkan ke NPV aliran kas operasional yang di-present value-kan dengan biaya modal saham 100% sebesar 20%. NPV tersebut adalah dalam jutaan rupiah 65.946. Nah, nilai EPV ini diperoleh dengan perhitungan NPV operasional ditambah NPV manfaat tambahan, sehingga diperoleh hasil dalam jutaan rupiah 166.971. Setelah memperhitungkan manfaat tambahan, diperoleh APV positif, yang berarti proyek tersebut merupakan proyek yang menguntungkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis lanjutan. Dalam praktek, manajer akan bertanya, bagaimana kesimpulan investasi apabila nilai asumsi atau nilai yang diharapkan tidak tercapai. Misalnya, bagaimana apabila kenaikan penjualan tidak tercapai 10% per tahun. Nah, ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk menganalisis masalah tersebut. Yang pertama adalah analisis sensitivitas, di mana pada analisis sensitivitas, manajer keuangan dapat menilai kembali estimasi arus kas suatu proyek yang telah disusun untuk mengetahui sampai sejauh mana atau sampai seberapa jauh tingkat kepekaan arus kas dipengaruhi oleh berbagai perubahan dari masing-masing variabel penyebab. Analisis sensitivitas bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis proyek jika ada sesuatu kesalahan atau masalah dalam dasar-dasar perhitungan biaya ataupun benefit menurut Elgrand tahun 1996. Setelah melakukan analisis, dapat diketahui seberapa jauh dampak perubahan tersebut terhadap kelayakan proyek, pada tingkat mana proyek masih layak untuk dilanjutkan. Analisis sensitivitas dilakukan dengan menghitung IRR, NPV, B/C, rasio, dan payback period pada beberapa skenario perubahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis simulasi. Analisis simulasi digunakan dengan mengasumsikan distribusi variabel yang akan disimulasikan, di mana perangkat lunak komputer akan digunakan untuk menganalisis simulasi. Teman-teman bisa lihat ya contohnya di PowerPoint, di presentasi. Misalnya, manajer ingin melakukan simulasi terhadap variabel kurs mata uang, misalnya rupiah terhadap dolar, di mana manajer kemudian menentukan distribusi variabel kurs tersebut. Ada 5 kurs, misalnya 2.500 per dolar dengan probabilitas 20%, 3.000 rupiah per dolar dengan probabilitas 20%, 3.500 rupiah per dolar dengan probabilitas 30%, 4.000 rupiah per dolar dengan probabilitas 20%, dan 5.000 rupiah per dolar dengan probabilitas 10%. Di mana komputer akan memilih secara random kurs tersebut. Kemudian dengan menggunakan kurs yang terpilih, investasi akan dihitung dan dievaluasi. Setelah dihitung dan dievaluasi, komputer akan memilih secara random kurs yang lain, lalu diulangi lagi, investasi dihitung dan dievaluasi kembali. Hal ini bisa dilakukan sampai 200 kali misalnya. Setelah 200 iterasi, distribusi NPV kemudian bisa diperoleh, mencakup NPV yang diharapkan dan standar deviasi NPV tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerta inti ekuivalen. Dalam metode ini, manajer mengalihkan aliran kas dengan faktor kepastian yang bernilai antara 0 sampai 1. Setelah dikalikan dengan faktor tersebut, manajer kemudian akan memperoleh aliran kas yang pasti. Karena merupakan aliran kas yang pasti, aliran kas tersebut di-present value-kan dengan menggunakan tingkat bunga bebas risiko. Misal, faktor kepastian adalah 0,80, aliran kas pada tahun pertama adalah 100 juta. Dengan menggunakan faktor tersebut, kita akan memperoleh 80 juta, yaitu dari 0,8 dikali 100 juta, yang merupakan aliran kas yang pasti.
Dalam kenyataan, tidak mudah menentukan faktor kepastian tersebut. Tidak ada formula yang pasti, sehingga penentuan faktor tersebut relatif sembarang penentuan. Metode yang keempat ada menggunakan teori opsi. Teori opsi dianggap memberi sumbangan penting dalam analisis keuangan, termasuk dalam analisis investasi. Opsi merupakan pilihan. Manajer bisa memilih apakah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kesimpulan analisis investasi dengan metode aliran kas yang didiskontokan atau present value bisa berbeda dari kesimpulan analisis investasi dengan teori opsi. Berikut ini merupakan contoh kasus yang menggambarkan situasi tersebut. Misal, suatu investasi dengan periode 1 tahun mempunyai biaya variabel Rp7.800 dan harga penjualan Rp8.000. Margin keuntungan dengan demikian yaitu Rp200 dari harga penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Margin keuntungan total adalah 8 juta, yaitu dari margin keuntungan Rp200 dikali 40.000 unit. Investasi awal adalah 10 juta. Jika perusahaan melakukan investasi dan analisis menggunakan NPV dengan biaya modal 20%, maka hasil negatif akan diperoleh dari NPV sama dengan min 10 juta ditambah 8 juta dibagi 1,2, yang mana hasilnya adalah 3,3 juta. Misal, manajer memperoleh informasi tambahan dan menyusun 2 skenario sebagai berikut ini. Tahun mendatang ada 2 kemungkinan, yaitu harga Rp7.000 per unit dan harga Rp9.000 per unit dengan probabilitas masing-masing 50%. Jika harga menjadi Rp7.000, margin keuntungan per produk menjadi negatif Rp800. Sebaliknya, jika harga menjadi Rp8.000, margin keuntungan adalah positif Rp1.200. Bisa dilihat di slide berikut ini merupakan gambaran skenario tersebut dan perhitungan aliran kas. Dengan menggunakan teori opsi, manajer mempunyai pilihan. Pilihan tersebut adalah tidak memproduksi jika margin keuntungan negatif. Karena tidak memproduksi aliran kas pada tahun mendatang adalah Rp0,0 jika margin keuntungan negatif. Tetapi, jika margin keuntungan positif, manajer memproduksi dan menghasilkan margin total sebesar 48 juta. Margin yang diharapkan dengan demikian 24 juta. Perhitungan dengan analisis NPV menghasilkan angka positif sebagai berikut. NPV sama dengan min 10 juta ditambah 24 juta dibagi 1,2, yang mana hasilnya adalah 20 juta. Dalam kerangka opsi, tidak ada aliran kas negatif. Hal ini terjadi karena manajer tidak memproduksi jika biaya lebih besar dibandingkan dengan harga. Analisis opsi bisa dipakai untuk melengkapi analisis NPV. Dari materi yang telah kami bahas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, menghitung aliran kas dengan menambah keuntungan bersih setelah pajak dengan pengeluaran tidak tunai atau keputusan investasi. Komponen perhitungannya adalah penjualan, biaya operasional, dan peramalan kurs. Yang kedua, evaluasi weighted average cost of capital, menghitung aliran kas di masa mendatang, lalu menghitung besarnya perkiraan aliran kas, lalu menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, lalu NPV. Terdapat 2 tahap, yaitu sudut pandang investasi dan sudut pandang kantor pusat. Yang ketiga, evaluasi adjust present value menggunakan prinsip value additive atau penambahan nilai dengan mengambil ide dari modal struktur modal Modigliani-Miller atau MM.
Selanjutnya, yang keempat, ada analisis sensitivitas menggunakan variabel yang dianalisis sensitivitasnya biasa berubah-ubah, yang pada dasarnya diperkirakan merupakan variabel kritis dan bisa memperlihatkan variabel yang paling kritis untuk kesuksesan investasi. Yang kelima, analisis simulasi menggunakan perangkat lunak komputer dengan mengasumsikan distribusi variabel yang akan disimulasikan dengan memilih secara random. Kemudian dengan menggunakan kurs yang terpilih, investasi dihitung dan dievaluasi. Selanjutnya, metode certainty equivalent manager mengalihkan aliran kas dengan faktor kepastian yang bernilai antara 0 sampai 1. Tidak ada formulasi yang pasti, sehingga penentuan faktor tersebut relatif sembarang penentuan. Dan yang terakhir, ada teori opsi. Manajer mempunyai pilihan di mana pilihan tersebut tidak memproduksi jika margin keuntungan negatif. Analisis opsi juga bisa dipakai untuk melengkapi analisis NPV. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.